mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi suatu teori konspirasi dari kematian Munir. Ya, seperti yang kita ketahui, Munir adalah seorang aktivis HAM yang lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Munir memang dikenal dengan seorang yang aktif dalam membela hak asasi manusia. Dia juga sering menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, karena Munir ini sering membela hak asasi manusia dan melakukan pembelaan dalam kasus-kasus besar di Indonesia, Munir ini sampai diberikan penghargaan dalam negeri bahkan internasional kalau dia ini memang seseorang yang aktif dalam pembelaan hak asasi manusia. Nah, di dalam kasus pembunuhan Munir ini sendiri, gue yakin kalian semua udah pasti tahu kasus ini kalau Munir ini diracuni saat dia pergi menggunakan pesawat ke Belanda. Jadi dia ngapain ke Belanda? Dia lagi mau menyelesaikan tesisnya di bidang hukum, yang tesisnya ini memiliki tema yaitu penghilangan orang secara paksa di Indonesia. Tapi sebelum gue menjelaskan kronologi dari kematian Munir dan memberikan beberapa teori konspirasi dari kematiannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys. Klik tombol subscribe-nya di pojok kanan layar kalian, kemudian tinggal klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel gue ini agar kalian gak ketinggalan nih informasi dan video-video baru dari channel gue. Jadi langsung aja gue akan memberikan kronologi dari kematiannya Munir. Pada tanggal 4 September 2004, tiba-tiba ada satu telepon masuk ke HP-nya Munir yang diangkat oleh istri Munir yaitu Suciwati. Nah, di situ rupanya yang menelepon Suciwati adalah Polikarpus. Nah, kalau kalian belum tahu Polikarpus itu siapa, Polikarpus adalah pilot senior dari pesawat Garuda. Nah, di sini akhirnya Suciwati pun menanyakan kepada Polikarpus, kenapa telepon? Terus Polikarpus ini menjelaskan kalau dia tanya kapan sih Munir ini bakal berangkat ke Belanda untuk menyelesaikan tesisnya. Nah, akhirnya Suciwati pun memberitahu dia akan berangkat ke Belanda pada tanggal 7 September 2004. Nah, setelah menyampaikan itu, Suciwati pun menanyakan, kenapa kok nanya-nanya? Terus kemudian Polikarpus menjelaskan kalau iya dia mau tahu kapan keberangkatannya soalnya dia juga mau naik pesawat yang sama ke Belanda bersama Munir. Nah, setelah percakapannya itu, akhirnya Suciwati pun menutup teleponnya kemudian menunggu Munir untuk pulang. Setelah Munir pulang, dia menjelaskan kepada Munir ada seseorang yang bernama Polikarpus meneleponnya untuk menanyakan keberangkatan dia ke Belanda. Nah, setelah itu akhirnya Suciwati pun menanyakan siapa sih orang ini dan akhirnya Munir menjelaskan kalau dia merasa kalau Polikarpus nih orangnya aneh dan sok deket karena mereka baru kenal di awal tahun 2004. Nah, memang dia kenal Polikarpus adalah seorang pilot. Nah, di situ pas mereka awal-awal kenal, Polikarpus berkenalan dengan Munir dengan cara dia ini pengen nitipin surat untuk Munir. Jadi dia mau kirim surat di bandara Swiss, tapi dia mau lewat si Munir. Terus Munir bilang orangnya aneh, so akrab. Kenapa dia nggak nitipin ke teman-teman pilotnya yang lain? Padahal dia kan seorang pilot, harusnya dia bisa nitipin surat itu ke teman pilotnya, nggak usah lewat si Munir. Itu hal yang aneh menurut Munir. Jadi dia menganggap kalau Polikarpus ini orang yang aneh. Tapi Munir nggak mau menjaga jarak dengan Polikarpus. Jadi ya udah mereka tetap temenan dan kenal begitu aja. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, rupanya Polikarpus yang seharusnya nggak ada di penerbangan itu memalsukan surat dari atasannya untuk bisa masuk ke pesawat yang sama dengan Munir, Jakarta menuju Singapura. Nah, akhirnya hari penerbangan pun datang yaitu pada tanggal 7 September 2004. Nah, di situ akhirnya Munir dan Polikarpus bertemu, kemudian Polikarpus menawarkan kepada Munir untuk bertukaran kursi. Jadi, awalnya Munir ini duduk di kursi ekonomi, dia ditawarin untuk duduk di kelas bisnis karena Polikarpus mendapatkan kursi baru di kelas premium. Setelah percakapan itu, akhirnya mereka pun bertukaran tempat, kemudian pesawat take off dan seperti biasa, pesawat naik ke atas kemudian udah stabil, makanan dibagikan. Nah, di situ rupanya Munir menghabiskan semua makanan yang dibagikan yaitu mie goreng dan dia minta minum orange juice atau jus jeruk. Nah, akhirnya setelah pesawat itu mendarat di Singapura untuk transit, akhirnya Polikarpus dan Munir pun pergi ke coffee shop dan seseorang yang menjadi saksi pada kejadian itu. Nanti di akhir teori akan gue kasih tahu siapa sih orang ini. Di sini rupanya di coffee shop ini Polikarpus memberikan satu minuman kepada Munir dan minuman ini diminum begitu saja oleh Munir. Nah, setelah akhirnya mereka selesai di coffee shop itu, akhirnya ya udah Munir kembali ke ruang tunggu dan saksinya ini juga kembali ke ruang tunggu. Kemudian yang anehnya si Polikarpus rupanya nggak ikut ke ruang tunggu dan nggak ikut pesawat menuju Belanda. Di ruang tunggu ini Munir bahkan sempat SMS ke istrinya, dia bilang, "Mah,
kok perut aku nggak enak ya rasanya. Yang nggak disadari Munir rupanya itu adalah gejala awal dari keracunan yang akan dialami di pesawat nanti. Setelah masuk ke dalam pesawat, Munir langsung meminta obat ma kepada kru pesawat. Nah, akhirnya diberikan. Kemudian obat ma ini nggak memberikan pengaruh terhadap sakit perut yang dialami oleh Munir. Munir malah sering bolak-balik ke WC dan dia rupanya muntaber di situ. Setelah menerima beberapa perawatan dari kru dan dokter yang kebetulan ada di pesawat itu, rupanya Munir nggak dapat ditolong lagi. Dia meninggal dunia di ketinggian 35.000. Setelah akhirnya Munir ini meninggal, 2 jam setelah kepergiannya, pesawat baru nyampe di Belanda. Dan setelah sampai di Belanda, Munir langsung diotopsi. Dan hasil otopsi memberikan hal yang cukup mengejutkan karena rupanya Munir bukan meninggal dengan hal yang wajar. Dia ini diracuni dengan arsenik. Racun arsenik dosis tinggi yang diberikan kepadanya, yang rupanya racun ini bukanlah racun biasa. Karena menurut Wikipedia, racun ini adalah raja dari semua racun, yaitu King of Poison. Kalau di Wikipedia tulisnya seperti itu. Jadi racun ini memang nggak memiliki bau, nggak memiliki rasa. Jadi kalau dicampur ke dalam minuman atau makanan, ya udah makan gitu aja nggak berasa apapun. Dan racun ini akan bereaksi sekitar 4 jam setelah dia dimakan atau dikonsumsi. Dan akhirnya setelah hasil otopsi itu dibuka di publik dan istri dari Munir ini, si Suciwati, memaksa publik atau negara untuk menangani kasus ini secara hukum, baru diselidiki bahwa tersangkanya rupanya adalah Polikarpus yang pada waktu itu bersama dengan Munir. Dan yang menariknya, awalnya Polikarpus ini nggak dinyatakan bersalah. Dia cuma dihukum 2 tahun penjara untuk memalsukan surat-surat. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, Polikarpus baru dihukum penjara selama 14 tahun. Dan rupanya setelah tahun 2006, dia ini dibebaskan dengan bersyarat. Jadi dia ini cuma kena hukuman sekitar 8 tahun lebih. Nah, itu dia kronologi dari pembunuhan Munir di atas pesawat. Dan sekarang gue akan membagikan teori-teori konspirasi buat kalian nih. Karena gue sendiri ngebaca kasus ini awalnya, oke, kasusnya gampang deh. Dia cuma pergi ke situ terus, oh dia udah kelihatan nih yang bunuh ini. Rupanya setelah gue selidiki dan gue melakukan research, kasus ini tuh bukan kasus yang gampang dan rupanya banyak hal yang menutup-nutupi menurut gue. Jadi saling tumpang tindih gitu, nggak kelihatan siapa yang nih pembunuh sebenarnya. Jadi langsung aja kita masuk ke teori konspirasi dari pembunuhan Munir. Teori konspirasi yang pertama mengatakan kalau Munir ini membawa satu data negara penting yang akan dibocorkan kepada Belanda. Jadi seperti yang kita ketahui, Munir ini kan ke Belanda untuk menyelesaikan studinya di bidang hukum dengan tesis yang temanya ini membahas mengenai penculikan secara paksa kan. Nah, dari data-data itu dikatakan kalau ini merupakan rahasia dari negara Indonesia. Kalau data ini sampai bocor ke Belanda, akan ketahuan nih siapa sih pembunuhnya, siapa sih dalang dari penculikan di Indonesia. Nah, hal inilah yang dianggap nggak boleh sampai bocor ke negara Belanda. Jadi sebelum Munir sampai di Belanda, dia harus dihentikan. Dengan cara apa? Mungkin dibunuh. Karena menurut kesaksian dari Budi Santoso yang pada waktu itu menjadi bawahan dari bidang intelijen nasional, dia mengatakan kalau sampai ada rapat internal untuk membahas bagaimana cara menghentikan Munir untuk nggak membocorkan rahasia negara kita kepada negara Belanda. Jadi mungkin cara yang diambil oleh Bin waktu itu dengan cara menyingkirkan Munir. Tapi teori konspirasi ini memiliki pro dan kontra yang cukup menarik menurut gua, karena kesaksian dari istrinya si Munir, dia mengatakan kalau Munir nggak bawa data penting apa-apa karena saat kejadian itu laptop dari Munir ini dikembalikan ke keluarga dan dicek lagi nih sama istrinya. Dia bilang di dalam laptopnya tuh nggak ada data yang dia nggak tahu. Dia tuh ngelihat datanya ya memang data tesis gitu aja. Nggak ada data-data penting negara yang bakal gimana banget gitu. Jadi istri dari Munir ini bilang kalau memang ada dokumen penting, itu berarti Munir itu sendiri, karena Munir adalah dokumen penting yang hidup. Nah, kemudian teori konspirasi yang kedua mengatakan kapan sih Munir itu dibunuh, karena ada kesimpang siuran kapan Munir dibunuh sebenarnya. Jadi sebelum keberangkatan, saat keberangkatan Munir ini memang ada mengkonsumsi beberapa hal nih. Jadi sebelum keberangkatan dia sempat minum coklat katanya, kemudian
Nah, setelah take off pertama, dia ini kan kayak sempat makan mie goreng, terus minum jus jeruk. Nah, setelah itu ada kabarnya juga kalau dia juga minum sesuatu yang diberikan oleh Polikarpus di coffee shop setelah dia transit kan. Nah, di sini ada kesimpang siuran karena nggak ditemukan di mana sih sebenarnya dia ini diracuni. Jadi menurut persidangan, Munir ini memang diracuni menggunakan mie goreng, tapi mie goreng itu katanya nggak ada di dalam laporan persidangan adanya jus jeruk. Nah, kemudian datang kesaksian dari seorang yang bernama Owen. Dia mengatakan kalau Munir ini minum sesuatu juga di coffee shop yang diberikan oleh Polikarpus. Jadi menurut riset dan beberapa kejadian, orang yang diracuni dengan racun yang sama mengatakan kalau racun ini bereaksi harusnya sekitar 4 jam setelah dikonsumsi. Tapi kalau saat dia terbang di pesawat itu udah lebih dari 4 jam. Jadi kayak muncul teori konspirasi, dia itu sebenarnya diberikan racun itu kapan? Saat dia di coffee shop, atau saat dia lagi di pesawat pertama sebelum dia transit, atau sebelum dia naik ke dalam pesawat. Karena akan muncul beberapa spekulasi yang memberikan pertanyaan. Kalau dia ini minumnya sebelum keberangkatan, berarti nggak ada hubungannya dengan Polikarpus, nggak ada hubungannya dengan awak-awak kabin di situ dong. Tapi kalau misalnya dia di dalam pesawat yang transit pertama, berarti bukan Polikarpus dong yang memberikan, karena yang memberikan itu kan awak dari kabin pesawat. Sedangkan Polikarpus ini duduk di kursi premium, dia nggak memegang langsung makanannya itu. Atau mungkin dia sudah merencanakan itu dengan awak kabin dan orang-orang di situ. Jadi banyak timbul pertanyaan. Nah, yang paling make sense memang ketika di coffee shop, karena mereka berdua cuma ngobrol berdua, kemudian saksinya ini duduk 2 meter dari mereka. Jadi kalau memang di coffee shop ya itu masuk akal. Tapi kalau di pesawat sama sebelum keberangkatan kan jadi timbul banyak pertanyaan, siapa sebenarnya pembunuh dari Munir yang asli. Tapi memang dari hasil persidangan mengatakan kalau Munir ini diracuni menggunakan mie goreng, jadi ya di dalam pesawat sebelum mereka transit. Kemudian teori konspirasi yang ketiga mengatakan kalau Polikarpus bukanlah pembunuhnya. Jadi teori konspirasi ini berkaitan dengan coffee shop setelah mereka transit. Nah, di situ kan ada seorang saksi yang namanya itu Ong En, yang kesaksiannya ini berubah 2 kali. Yang pada awalnya dia bilang dia memang melihat Munir, tapi dia nggak melihat Polikarpus. Jadi dia melihat Munir bersama seseorang lagi duduk di coffee shop. Tapi orang itu bukanlah Polikarpus. Bahkan dia tidak melihat Polikarpus ada di Bandara Changi. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut dan rupanya dia kayak merasa dia ini didesak, dia memberikan kesaksian, oh iya, memang di situ si Munir dan Polikarpus yang lagi ngobrol. Kemudian Polikarpus ini memberikan minuman. Jadi dia nggak mau bilang kalau itu bukan Polikarpus, ya udah itu Polikarpus aja kayaknya begitu. Jadi dia mengubah kesaksiannya setelah dia didesak pada akhirnya. Jadi muncul pertanyaan, apakah Polikarpus yang sebenarnya memberikan racun kepada Munir atau seseorang yang nggak mau disebutkan namanya dan Polikarpus sengaja melindungi orang itu. Kemudian teori konspirasi yang keempat itu bilang kalau data dari dokumen TPF untuk menyelidiki kasus ini tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi pada waktu itu memang Bapak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono membentuk satu tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, yaitu tim TPF. Dan setelah melakukan investigasi lebih lanjut, rupanya tim TPF ini telah melakukan tugasnya dengan benar. Dan tim ini telah memberikan hasil investigasinya. Kemudian yang membuat hal ini janggal, hasil dari investigasinya itu nggak pernah dibuka ke publik. Dan tiba-tiba setelah tahun 2016, dokumen yang telah diinvestigasi dan gak pernah dibuka ke publik hilang begitu saja. Dan di sini timbul pertanyaan, bagaimana data atau dokumen yang sebegitu penting yang mengenai pembunuhan seseorang kemudian ditangani oleh negara dan disimpan oleh negara bisa hilang begitu saja. Tapi pada tahun 2019, akhirnya Presiden Joko Widodo mengatakan kalau dokumen ini harus segera ditemukan, kemudian harus dibuka ke publik. Dan akhirnya memang ditemukan dan kemudian dibuka ke publik. Jadi setelah hal ini timbullah pertanyaan, kenapa dokumen penting ini mengenai pembunuhan atau bahkan bisa mengetahui siapa pembunuh aslinya nggak dibuka atau nggak pernah dipublikasikan ke umum pada waktu kejadian, tapi harus menunggu sampai 2019 baru dipublikasikan di umum. Kemudian teori konspirasi yang kelima mengatakan kalau dalang dari pembunuhan ini adalah Mukdi PR.
Kenapa Mukdi PR? Jadi memang pada tahun 2008 dia ini dijadikan tersangka berdasarkan saksi dari Budi Santoso. Jadi Budi Santoso adalah bawahan dari Mukdi PR di BIN pada waktu itu pada tahun 2004. Dia memberikan kesaksian kalau Mukdi PR dan Polikarpus ini sering bertelepon. Kemudian Polikarpus juga sering datang ke BIN pada waktu itu untuk melaporkan suatu misi untuk menyingkirkan Munir. Dan tepat setelah kematiannya Munir, Polikarpus ini menelepon Budi Santoso untuk menyampaikan kalau misinya sudah selesai. Kemudian dia juga menanyakan apakah sudah memberikan laporan kepada Mukdi PR. Dia mengatakan, ya, sudah dilaporkan kepada Mukdi PR yang dikatakan Polikarpus kepada Budi Santoso. Kemudian Budi Santoso juga mengatakan kalau memang Polikarpus dan Mukdi PR ini memiliki hubungan dalam misi penyelesaian Munir ini. Tapi di akhir persidangan mengatakan kalau Polikarpus ini nggak pernah kenal dengan Mukdi PR. Jadi ya dia nggak kenal siapa itu Mukdi PR. Kemudian di akhir persidangan juga tiba-tiba Budi Santoso mencabut semua kesaksiannya mengenai kasus ini. Jadi dia nggak mau ikut campur dengan kasus ini. Padahal dari bukti dan kesaksian yang diberikan oleh Budi Santoso, misteri kematian dari Munir ini tampaknya bisa diselesaikan. Apalagi polisi menemukan bukti di mana memang dari telepon genggam Polikarpus dan Mukdi PR ini sering berteleponan. Jadi mereka ini sering telepon 27 kali. Kemudian ada juga di mana Polikarpus menelepon ke tempat BIN. Kemudian dari telepon rumahnya Polikarpus juga sempat menelepon ke HP-nya si Mukdi PR. Tapi akhirnya semua bukti itu percuma saja karena akhirnya Mukdi PR dinyatakan tidak bersalah di persidangan. Kemudian teori konspirasi yang membuat gua makin wah gila banget sih ini kasus ini, karena pada akhirnya memang setelah tahun 2016 si Polikarpus ini bebas, dia tetap mengatakan kalau dia nggak kenal dengan Mukdi PR. Tapi hal ini menjadi satu hal yang cukup ganjil. Kenapa gue bilang cukup ganjil? Karena setelah kebebasannya si Polikarpus, rupanya dia langsung diterima kerja di satu PT yang namanya PT Gatari, yang rupanya adalah milik Tommy Soeharto. Dan yang membuat hal ini semakin unik adalah pada tahun 2019, nama Polikarpus tercantum dalam badan pengurusan Partai Berkarya milik Tommy Soeharto lagi. Tapi di situ Polikarpus mengatakan kalau dia nggak terlalu kenal sama si Tommy Soeharto. Kemudian pengurusan di partai itu juga simpang siur. Dia bilang dia nggak pernah bermain di ranah politik. Nah terus kenapa gue harus ngomongin tentang Tommy Soeharto, kemudian ngomongin tentang partai? Karena yang buat semakin uniknya adalah tiba-tiba pada tahun 2019 nama Mukdi PR juga muncul di dalam pengurusan dari Partai Berkarya milik Tommy Soeharto. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah itu semua cuma kebetulan dan mereka ini rupanya nggak saling kenal, hanya cuma ya profesional aja gitu dalam pekerjaan, mereka nggak saling kenal? Mungkinkah seperti itu? Dan ini yang terakhir menurut gue bukan teori konspirasi yang bagaimana banget, tapi harus gue share kepada kalian biar kalian tahu nih faktanya. Yang mengejutkan, kata Budi Santoso pada waktu itu kesaksiannya mengatakan kalau Munir dibunuh dengan biaya sebesar 14 juta rupiah. Dan menurut gue, nggak tahu ya pada tahun 2004 gimana, tapi menurut gue uang 14 juta dan membunuh orang pada waktu itu kayak terlalu kecil. Itu menurut gue sih, menurut gue ya, itu adalah uang yang kecil untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian pembunuhnya itu harus menanggung masuk ke dalam penjara selama 8 tahun lebih. Tapi apakah sebenarnya itu imbalan sementara doang dan dia mendapatkan sesuatu setelah itu? Kita nggak pernah tahu. Dan itu dia guys, teori konspirasi mengenai pembunuhan Munir di pesawat. So bagaimana guys pendapat kalian mengenai pembunuhan Munir di atas pesawat? Yang seorang aktivis HAM sangat aktif dan sangat positif, sangat baik lah orangnya. Tapi sampai sekarang sudah nyaris 16 tahun belum terungkap siapa dalang dari pembunuhannya. So, itu dia video hari ini guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.